Coba kita tarik napas dulu ya. Tarik napas, lalu keluarkan. Wah, jadi agak lega ya. Nah, kita bisa menghirup oksigen dan bernapas seperti tadi itu karena adanya paru-paru. Oh iya, paru-paru merupakan salah satu organ terbesar di dalam tubuh loh. Pada umumnya, manusia memiliki 2 buah paru-paru, yaitu paru-paru sebelah kanan dan kiri. Kalian ingin tahu fakta lain seputar paru-paru manusia? Yuk kita cek fakta paru-paru berikut ini. Tahukah kalian ternyata paru-paru sebelah kiri ukurannya lebih kecil dari sebelah kanan? Sebab paru-paru kiri harus berbagi tempat dengan jantung supaya cukup pas di dalam rongga dada. Paru-paru ditempatkan di dekat jantung juga ternyata ada tujuannya loh. Agar bisa bekerja sama dengan baik serta sama-sama bisa dilindungi dan dikelilingi oleh tulang rusuk. Oh iya friends, pernahkah kalian merasa sesak karena tidak bisa menahan napas lama-lama? Hal itu wajar-wajar saja ya friends, sebab biasanya kita dapat menahan napas sekitar 30-60 detik saja. Hehehe. Kira-kira apa penyebab manusia tidak bisa lama-lama menahan napas ya? Ternyata keterbatasan lama pernapasan ini disebabkan oleh adanya pengumpulan karbon dioksida pada paru-paru, friends. Wah, keren sekali ya, friends. Dolewak, dolewak, dolewak. Selamat datang Bang Oksi di saluran pernapasan. Gua yang bakal jadi tour guide perjalanan Bang Oksi menuju paru-paru. Sekarang Bang Oksi lagi di dalam hidung yang paling depan ya Bang. Oh, itu bulu apaan Bang? Ini yang namanya bulu hidung. Terus itu ada kayak lendir nempel di bulu hidung apaan? Itu namanya mukus. Biar debu atau partikel yang gak dibutuhin paru-paru bisa nempel di bulu hidung. Nanti debu sama partikelnya bakalan jadi upil. Oh gitu. Iya Bang, yuk kita lanjut lagi Bang. Sekarang kita ada di rongga hidung Bang. Sama Bang, ada bulu juga. Namanya silia, cuma lebih halus. Ini fungsinya ngefilter partikel yang lebih kecil yang gak ketangkep sama bulu hidung yang sebelumnya Bang. Di sini tempatnya udara diangetin, dilembapin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin? Gue pikir sayur apa diangetin. Bahasa doang Bang, biar gampang diingat. Serah lu ah. Ya udah Bang, kita lanjut lagi. Kita naik lift aja Bang, biar cepet. Sekarang kita udah sampai faring. Di faring ini ada percabangan Bang. Yang satu kemana emang? Yang satu bakalan lanjut ke saluran pencernaan. Karena kita ke paru-paru, kita mah lanjut aja naik lift menuju paru-paru Bang. Sekarang kita ada di laring, atau bisa disebut kotak suara. Wih, kotak suara? Kayak pemilu aja pakai kotak suara. Iya Bang, bedanya kalau ini bisa menghasilkan suara, kalau yang itu menampung suara. Jadi laring itu tempat udara diolah menjadi suara Bang. Oh gitu. Kalau itu yang kayak daun buat apaan Bang? Itu epiglotis. Jadi waktu si bos nelen sesuatu, itu pintu bakal nutup jalur ke saluran pernapasan. Oke Bang, kita lanjut lagi ya Bang. Nah, sekarang kita ada di batang tenggorokan Bang, aka trakea. Wih, banyak cincinnya ya Bang. Cuma kayak becek-becek gitu Bang. Itu bukan sembarang cincin Bang, itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi selaput lendir Bang. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak di rongga hidung tadi Bang. Kalau selaput lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan bantu dorong lendir pas si bos batuk Bang, biar lendir bisa dikeluarin. Wow, dahak Bang. Nah, iya bener Bang. Kita lanjut lebih dalam lagi Bang. Sekarang kita ada di bronkus Bang, udah deket paru-paru. Di sini jalannya cabang 2 Bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi 2 ya Bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Bener, pinter juga sih Abang. Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya Bang tentang paru-paru. Boleh Bang. Paru-paru kan ada 2 Bang, kanan sama kiri.
Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia nih lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu, Bang? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk nyimpen hati, Bang. Hati yang terluka bukan, Bang? Hadeh, nanya agak intelek dikit napa, Bang? Iya, maaf. Serius amat tuh jadi makhluk. Lanjut lagi jangan nih. Iya, lanjut dah. Terus, Bang, kalau di paru-paru kiri ada lekukan, Bang. Di situ tempat jantung ngumpet, Bang. Kenapa dia, Bang? Lagi main petak umpet? Mana gua tahu diciptainnya udah kayak gitu. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus, Bang. Di ujung bronkiolus ada mirip buah anggur, Bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus dulu. Bentar, Bang. Gua perhatiin, kok kayak pohon ya, Bang? Bener, Bang. Anggap aja ini pohon, Bang. Trakea jadi batang besarnya, bronkus jadi batang yang bercabang, bronkiolus ranting-ranting kecilnya, Bang. Terus ada buah anggurnya, Bang. Oh, paham. Di alveolus kayak ada akar yang nempel gitu ya, Bang? Itu pembuluh darah kecil kapiler, Bang. Ntar gua jelasin di dalam alveolus ya, Bang. Kita langsung aja ke alveolus sekarang. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus, Bang. Siapa tuh, Bang? Gua masuk dia main keluar aja. Kayak benci gitu sama gua. Itu tadi namanya karbon dioksida, Bang. Bukan benci dia. Memang di sini tempat kalian tuker posisi. Bang oksi masuk, karbon dioksida keluar. Dia keluar lewat saluran yang tadi kita lewatin, Bang. Oh gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonal. Dia ngebawa darah yang miskin oksigen, Bang. Karbon dioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua gak bisa lewat situ dong? Kagak bisa, Bang. Kalau kita nanti lewat yang merah, Bang. Namanya venul pulmonal. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, Yuk, Bang, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transhemoglobin, Bang. apaan tuh, Bang? Itu nanti yang bakal ngangkut Bang Oksi ke jantung. Udah datang tuh, Bang. Gua cuma bisa anter sampai sini ya, Bang. Oke deh, makasih ya. Bang, bayar dulu, Bang. Itu ada tulisan napas gratis, masih minta bayaran aja lu. 2.000 aja napa, Bang? Gua kan udah nganterin abang, gak diem ngeliatin doang, Bang. Kira-kira. Iya deh, gua hargain deh usaha lu ngebantuin gua. Nih ambil. Makasih ya, Bang. Dolewak. Kalau bersin ditutup, napa? Gak ada sopan santun banget. Sorry bro. Agen virus influenza, saat ini kalian sedang berada di tubuh baru. Misi kalian adalah untuk menginfeksi tubuh ini. Kegagalan dalam misi ini tidak menjadi tanggung jawab kami. Informasi ini akan rusak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita sudah berhasil menginfeksi tubuh sebelumnya. Misi ini gak terlalu sulit buat kita. Ya, mudah-mudahan aja gitu. Sekarang aktifin seluruh H dan N. Sekarang aku masuk ya. Oke, aku bakal pandu kamu dari sini ya. Virus 1, virus 2 panggil. Virus 1 di sini. Aku udah di dalam membran sel. Aktifin kantung pelindung sekarang. Oke. Kantung pelindung udah aktif. Oke, kamu dengerin baik-baik arahan aku ya. Dari sini, kamu lurus terus sampai nemu pertigaan. Oke, aku udah di pertigaan. Sekarang, kamu belok kiri. Bro, belok kiri, oi. Iya, ini udah. Udah dari mana? Itu kamu belok kanan, tau gak? Oh, salah ya? Serius dikit, napa? Iya, sorry bro. Ini aku balik lagi. Nah, kamu udah di jalur yang tepat. Sekarang, kamu lurus aja sampai mentok. Belok kanan, terus di pertigaan, belok kanan lagi. Nah, dari situ, kamu lurus aja sampai ketemu pintu. Bro, ini aku udah di depan pintu yang tulisannya nukleus. Oke, di sebelah pintunya ada akses kontrol gak? Ada.
Kamu colokin flashdisk yang aku kasih ke kamu ke akses kontrol sebelah pintu. Itu isinya malware untuk membuka password pintu. Oke, bro. Material genetik, bajak dan ambil semua informasi yang ada di dalam nukleus. Materi informasi yang kalian curi akan digunakan untuk membuat pasukan virus. Ingat, keberhasilan misi ini tergantung pada kalian. Mengerti? Siap, mengerti. Genetik, bajak dan ambil semua informasi yang ada di dalam nukleus. Materi informasi yang kalian curi akan digunakan untuk membuat pasukan virus. Ingat, keberhasilan misi ini tergantung pada kalian. Mengerti? Siap, mengerti. Lapor, data sudah kami bajak. Bagus, saatnya membuat protein virus. Siap, laksanakan. Lapor, protein virus yaitu seluruh H dan N sedang dalam proses produksi. Selanjutnya apa lagi? Kerja kalian udah cukup. Oke, bos. Virus 1, virus 2 panggil. Virus 1 di sini. Pembentukan protein virus sudah berhasil. Sebentar lagi akan diangkut ke membran sel melalui aparatus Golgi. Oke, dimonitor. Sulur N langsung terkunci ya. Gak masalah, bakal aku potong itu sulur N. Virus 2, virus 1 panggil. Virus 2 di sini. Agen influen Han, tugas aku sudah selesai. Mission complete. Woi, Angin, mau sampai kapan lu di sini? Suka-suka gua lah. Pergi sana ke rektum, biar bisa gua keluarin. Kagak mau. Gua mau menetap di sini aja. Malah duduk. Pergi gak lu? Risik amat sih nih usus. Jadi gak betah gua di sini. Mending gua pindah organ aja dah. Ngapain lo kesini? Diam lu. Malah marah-marah. Pergi lu sana. Lu sama aja kayak si usus. Bawel. Mending gua tinju-tinju aja lu sekalian. Jangan kocak. Berisik lu. Dada gua sakit. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali.
Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Dalam keadaan normal, kedua paru-paru dapat menampung udara sebanyak 6 liter. Seiring dengan pertambahan usia, kapasitas paru-paru dan fungsinya akan mengalami penurunan, terutama setelah memasuki usia 35 tahun. Namun, kapasitas paru-paru juga bisa berkurang pada orang yang berusia lebih muda, khususnya pada orang yang memiliki penyakit tertentu. Lalu, sebenarnya berapa volume perbagian waktu inspirasi maupun ekspirasi secara ideal? Yuk simak video berikut ini. Volume udara pernapasan dapat diukur menggunakan respirometer. Secara garis besar atau secara ideal, volume udara pernapasan dapat dibedakan menjadi 6 jenis volume. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara pernapasan waktu inspirasi biasa itu besarnya kurang lebih 500 cc atau 500 ml. Nah, itu adalah volume tidal. Jadi volume waktu inspirasi biasa, inspirasi dan ekspirasi biasa. Itu adalah volume tidal. Yang kedua adalah udara komplementer atau volume cadangan inspirasi. Jadi volume cadangan inspirasi atau udara komplementer merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas atau inspirasi biasa. Jadi ini pernafasan menarik secara maksimal, inspirasi secara maksimal, yang besarnya kurang lebih adalah 1500 cc atau 1500 ml. Itu adalah udara komplementer. Yang ketiga adalah udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan nafas ekspirasi biasa. Besarnya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Dan yang keempat ada volume sisa atau residu. Volume sisa atau residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan nafas secara maksimal. Biasanya berkisar sekitar 1000 cc atau 1000 ml. Yang kelima adalah kapasitas vital. Kapasitas vital merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, yang besarnya kurang lebih adalah 3500 cc atau 3500 ml. Jadi sebenarnya kapasitas vital itu merupakan jumlah dari volume tidal tambah volume cadangan inspirasi atau udara komplementer ditambah volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Di situ akan menghasilkan kapasitas vital. Yang keenam ada volume total paru-paru. Nah, untuk menghitung semua volume udara total paru-paru itu merupakan volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru semaksimal mungkin. Besarnya itu kurang lebih 4500 cc atau 4500 cc. Jadi volume total paru-paru merupakan jumlah volume residu atau volume sisa ditambah kapasitas vital di sini. Secara ringkas, volume udara pernafasan pada manusia dapat dilihat dari grafik percobaan pada volume pengukuran pernafasan pada manusia yang ditunjukkan pada gambar berikut. Volume udara pernafasan setiap orang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki volume paru-paru yang berbeda juga. Volume paru-paru selain dipengaruhi oleh faktor genetik juga dipengaruhi oleh latihan. Para atlet, perenang, dan orang yang berlatih yoga itu memiliki volume paru-paru yang lebih besar. Demikian pula dengan orang yang tinggal di dataran tinggi, di mana kadar oksigennya rendah, cenderung memiliki volume paru-paru lebih besar.
Laki-laki pada umumnya memiliki volume paru-paru yang lebih besar daripada wanita. Dan dalam keadaan normal biasa, manusia menghisap dan mengeluarkan udara pernafasan kurang lebih 500 cc. Ini udara tidak. Bila setengah liter ini telah dihembuskan, maka dapat mengerutkan otot perut kuat-kuat, masih dapat mengembuskan nafas 1,5 liter udara cadangan yang ada di paru-paru. Berikut adalah ulasan tentang volume pernafasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua, dan bagi sahabat semua yang membutuhkan resum dapat monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun. Aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah, hematlah listrik. Dan kalau bisa, lakukan transisi energi. Juga hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya peraturan yang harus dijalankan. Apa itu paru-paru basah? Pernahkah kalian mendengar tentang istilah paru-paru basah? Ada yang bilang kalau kita mandi di malam hari, maka akan terjadi paru-paru basah. Memangnya apa yang terjadi? Kenapa bisa basah paru-paru kita? Apakah air dari luar menyerap dari kulit sampai ke dalam paru-paru? Tentu tidak begitu ya. Kulit kita akan terdiri dari lapisan yang cukup tebal dan memang tidak memungkinkan untuk air masuk dari luar ke dalam. Selain dari kulit, masih ada lapisan otot dan tulang yang mengelilingi paru-paru, sehingga air tidak bisa masuk dari luar tubuh sampai ke dalam paru-paru. Paru-paru basah adalah istilah awam yang digunakan orang-orang untuk menyebut penyakit yang dikenal sebagai pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang terjadi akibat masuknya kuman ke dalam jaringan paru-paru. Lalu, kenapa disebut sebagai paru-paru basah? Memangnya apa yang terjadi pada paru-paru kita sehingga dikatakan basah? Dalam keadaan normal, tidak boleh ada kuman dalam jaringan paru-paru. Jika ada kuman yang masuk dalam jaringan paru-paru, maka kuman tersebut akan bertumbuh dan berkembang biak sehingga mencapai jumlah yang cukup banyak. Keberadaan kuman dalam jumlah yang banyak tersebut dapat merusak jaringan paru-paru, sehingga tubuh akan mengeluarkan reaksi pertahanan tubuh untuk menyingkirkan kuman. Reaksi penolakan dari sistem imun adalah berupa reaksi radang. Sel-sel jaringan paru yang mengalami kerusakan akan mengeluarkan zat kimia yang disebut sebagai sitokin. Sehingga, sel-sel darah putih akan bergerak ke daerah yang mengalami kerusakan. Sel darah putih berukuran cukup besar, sehingga untuk dapat berpindah dari pembuluh darah ke jaringan paru, diperlukan adanya pelebaran pembuluh darah. Efek samping dari proses pelebaran ini adalah keluarnya cairan dari dalam darah, sehingga cairan tersebut akan mengisi ruang pada paru-paru. Dalam kondisi normal, ruang paru-paru hanya berisi udara yang kita hirup untuk membantu proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Pada saat terjadinya penumpukan cairan yang cukup banyak sampai menggenang, maka proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida akan mengalami gangguan. Selain dari cairan yang terkumpul akibat reaksi radang, sel-sel darah putih yang sudah selesai melaksanakan tugas untuk melawan kuman juga akan mati dan ikut bercampur dengan cairan tersebut. Kumpulan sel darah putih yang mati tersebut kita kenal sebagai nanah. Dampak dari kumpulan cairan dan juga nanah pada rongga paru
akan dirasakan oleh orang yang mengalami pneumonia sebagai perasaan sesak nafas. Dari penjelasan tersebut, kita sudah bisa paham ya sekarang bahwa istilah paru-paru basah itu berasal dari terkumpulnya cairan dalam ruangan paru-paru sebagai dampak dari respon radang pada saat terjadi masuknya kuman ke dalam ruang paru-paru. Selain sesak nafas, ada juga gejala-gejala lain yang dapat dirasakan oleh seseorang yang menderita pneumonia. Antara lain, nyeri dada pada saat bernafas atau batuk. Pada orang-orang berusia lebih dari 65 tahun, biasanya kondisi terlihat linglung juga dapat menjadi salah satu gejala dari pneumonia. Batuk yang dapat disertai dahak, perasaan lemas, demam dengan keringat dan menggigil, suhu tubuh yang lebih rendah dari biasanya. Penemuan ini umumnya ditemukan pada orang-orang berusia lebih dari 65 tahun atau memiliki sistem imun yang lemah seperti pada penderita HIV. Mual, muntah, atau diare. Dan yang terakhir, pada bayi mungkin tidak ada keluhan apapun. Kalau kita lihat-lihat lagi, gejala-gejala dari pneumonia ini sangat mirip ya dengan penyakit lain dan juga sangat beragam. Bagaimana ya kita bisa mengenali pneumonia? Secara umum, kita bisa menyerahkan tugas itu kepada dokter. Dan kita hanya perlu datang ke dokter jika kita menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keluhannya berupa sesak nafas. Kemudian ada nyeri pada dada. Lalu demam yang suhunya lebih dari 39 derajat Celcius. Atau adanya keluhan batuk, terutama jika berdahak dan terus-menerus. Terutama jika keluhan-keluhan tersebut ada pada pasien yang pertama berusia lebih dari 65 tahun, atau berusia kurang dari 2 tahun, atau merupakan populasi yang mengalami sistem imun lemah, seperti misalnya pasien yang menderita HIV atau menderita penyakit-penyakit tertentu. Dan yang terakhir, untuk pasien-pasien yang mengalami kemoterapi atau konsumsi obat-obatan untuk menekan imun. Setelah kita mengenali gejala-gejala pneumonia dan kapan kita harus ke dokter, tentu saja hal yang harus kita ingat adalah mengenai pencegahan. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara-cara mencegah pneumonia antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pneumonia itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman, sehingga bersifat menular. Penularan pneumonia terjadi melalui penyebaran percikan batuk dan juga bersin. Oleh sebab itu, cara untuk mencegah penularannya tentu saja dengan menggunakan masker pada saat kita sedang batuk ataupun bersin. Mengapa ya orang yang batuk atau bersin harus menggunakan masker? Ada beberapa alasan. Yang pertama, masker dapat menghadang percikan batuk ataupun bersin, sehingga percikan tersebut tidak mengenai orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, kita tidak tahu kuman yang menginfeksi orang tersebut. Kadang-kadang kuman tersebut bisa sangat berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, akan lebih aman jika orang yang sakit tersebut menggunakan masker. Yang ketiga, hal ini bersifat lebih ramah lingkungan. Kaitannya adalah dengan jumlah masker yang digunakan. Jika orang yang menggunakan masker hanyalah yang sakit, maka jumlah masker yang digunakan akan lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang di sekitarnya yang harus menggunakan masker. Hal ini kemudian akan menghasilkan sampah dengan jumlah yang lebih sedikit dan akhirnya bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Cara lain juga yang dapat dilakukan dan terbukti efektif untuk mencegah pneumonia adalah dengan melaksanakan imunisasi pneumonia. Berdasarkan jadwal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi pneumonia diberikan pada anak pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Kemudian diikuti dengan booster pada usia 12 hingga 15 bulan. Untuk populasi dewasa, imunisasi diberikan pada orang-orang yang berusia lebih dari 65 tahun dan hanya diberikan 1 kali. Selain imunisasi dan juga menggunakan masker pada saat sakit, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pneumonia. Yang pertama, menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan rumah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan kuman di sekitar daerah rumah kita, sehingga kemungkinan kita terinfeksi menjadi lebih kecil. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan.
Hal ini tentu saja penting. Yang berikutnya, mengonsumsi makanan bergizi seimbang agar daya tahan tubuh kita tetap baik. Selain itu, olahraga secara rutin juga penting untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Oh iya, bertepatan dengan hari video ini diupload, yaitu pada tanggal 12 November 2021 merupakan Hari Pneumonia Sedunia. Selamat Hari Pneumonia Sedunia semuanya. Semoga dengan penjelasan singkat ini, kita bisa lebih mengenal tentang pneumonia dan memahami cara untuk mencegah infeksinya. Asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala-gejala yang sering kita dapati antara lain sering batuk terutama pada malam hari, sulit bernafas atau sesak nafas, merasa cepat lelah atau lemah saat berolahraga, mengi atau suara nafas berbunyi ngik-ngik, tanda-tanda flu atau alergi seperti bersin, sakit tenggorokan dan sakit kepala, dan sulit tidur. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini asma. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gejala penyakit asma ialah infeksi, terutama yang berhubungan dengan saluran nafas atas seperti flu, bulu binatang, asap rokok atau polusi udara, obat-obatan misalnya obat pereda sakit antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen, emosi berlebihan atau stres, alergi makanan, cuaca termasuk perubahan suhu udara dingin dan lembab, kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, dan olahraga atau capek fisik. Begitu pemicu sudah diketahui, usahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma. Kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma tetap terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Beberapa tips yang perlu Anda perhatikan antara lain, mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, dan memonitor kondisi saluran nafas Anda. Ingat, asma tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Asma bukan penyakit menular. Bebas dari asma untuk kinerja yang lebih baik. Chronic bronchitis is a type of COPD that is characterized by increased mucus production in the trachea and bronchi. We created this video to cover the medical definition and provide a quick overview of this topic. So if you're ready, let's get into it. First and foremost, what is bronchitis? Bronchitis is a term that refers to inflammation of the bronchial tubes within the lungs. Acute bronchitis commonly develops after a cold or respiratory infection. The good thing about this type is that it typically improves within a few days and doesn't leave any lasting effects. Then there is chronic bronchitis, which tends to be more serious and is the type that we're going to be focusing on in this video. As we mentioned earlier, chronic bronchitis is actually a type of COPD because it develops over time rather than suddenly. It results in increased mucus in the airways and a productive cough that occurs for at least 3 months of the year for more than 2 consecutive years. This type of airflow constriction makes it difficult for the patient to breathe, and over time, it often leads to emphysema as well, which is the other type of COPD. The signs and symptoms of chronic bronchitis include dyspnea, wheezing, increased mucus production, cough, chest discomfort, hypercapnia, and ventilatory failure. Looking at the signs and symptoms is a good indicator that chronic bronchitis has developed. However, the following tests are also useful in helping to diagnose a patient with this condition. Chest X-ray, pulse oximetry, arterial blood gas, CT scan, sputum culture and sensitivity, and pulmonary function testing. Treating a patient with chronic bronchitis involves caring for both the causes and symptoms. Here are some examples. Low-flow oxygen therapy, quit smoking tobacco, inhaled bronchodilator medications, inhaled corticosteroids, antibiotics, bronchial hygiene therapy, airway clearance therapy, pulmonary rehabilitation, and disease management education.
Also note that during an acute exacerbation, non-invasive ventilation may be indicated to assist with breathing. And in severe cases, intubation and mechanical ventilation would be indicated for ventilatory failure. As a medical professional, you can recommend the patient to receive yearly vaccinations in order to prevent respiratory infections, which can also help prevent chronic bronchitis from occurring as well. Again, we created this video to provide you with a quick overview of this topic. We'll be breaking it down further into much more detail in a separate video.